Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bertemu lagi bersama saya Roni Ray. Ya, hari ini kita bakalan ngobrolin tentang manajemen keuangan, manage keuangan. Kenapa uang itu harus di manage? Kenapa kita harus belajar bagaimana cara memanage keuangan? Ya, karena salah satunya kita banyak terjerat oleh pengeluaran-pengeluaran yang tidak semestinya kita keluarkan. Ya, bisa dibilang itu adalah pengeluaran untuk gaya hidup ya. Biasa ada dua hal pengeluaran yang harus kita bagi. Pertama itu adalah ini adalah pelajaran sekolah, mungkin teman-teman yang lain yang sudah pernah sekolah ya tentunya ya, tahu selama pendidikan normal kita di pendidikan umum kita diajarkan ada dua hal dalam keuangan, dalam kebutuhan kehidupan kita ya, ada yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi itu makanya kita harus mengetahui yang mana kebutuhan primer dan yang mana kebutuhan sekunder. Oke, untuk mengenai kebutuhan primer dan sekunder akan kita bahas nanti. Sekarang kita akan bahas dulu mengapa kita harus mengetahui bagaimana cara memanage uang yang baik dan benar. Karena seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ada seseorang yang bekerja di suatu tempat dengan penghasilan harian. Seperti itu. Penghasilan bulanan seperti itu ya. Kemudian di satu waktu dan dia tentunya namanya manusia ya, kita hidup pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan yang dibayarkan secara harian. Padahal penghasilannya adalah bulanan. Tetapi apakah dia bisa memanage? Mungkin dia bisa memanage karena dia sudah terbiasa dengan penghasilan bulanan. Itu adalah kebiasaan. Bicara dengan kebiasaan, makanya seseorang itu belajar melalui kebiasaan yang sudah pernah dia jalani sebelumnya. Seperti itu. Jadi kembali lagi permasalahan tadi, seseorang yang bekerja dengan penghasilan bulanan dan ada pembayaran di pertengahan hari gitu ya. Pertengahan hari itu tapi tetap bisa dia bayarkan walaupun penghasilannya adalah bulanan seperti itu. Kenapa bisa? Karena dia sudah terbiasa seperti itu. Kemudian kenapa dia sudah terbiasa? Karena dia sudah bisa memanage uangnya secara bulanan seperti itu. Namun tidak semua orang bisa merubah itu ketika dia biasanya penghasilan bulanan kemudian menjadi penghasilan harian atau kita sebut aja kemudian di pekerjaan yang lamanya dia berhenti lalu mendapatkan pekerjaan baru atau mencoba untuk usaha yang penghasilannya itu harian. Belum tentu dia bisa jika dia tidak mempelajari bagaimana memanage keuangan secara harian. Karena cicilan itu tidak bisa dibayar harian. Seperti itu ya, tidak bisa dicicil. Satu bulan contoh kita mencicil motor 1 bulan 1 juta kan. Nggak bisa kita cicil secara per hari. Caranya adalah ditabung. Nah, begitu cara memanage uangnya. Namun apakah kita mampu untuk menabung secara harian seperti itu? Apakah cukup kehidupan kita secara harian? Itulah pertanyaannya sebenarnya ya. Jadi apa aja yang harus kita hindari? Gini, simpelnya begini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan ketika kita memanage uang yang tadinya bulanan menjadi harian ya, kita harus menghindari hutang yang berbeda dengan penghasilan kita. Itu salah satu cara untuk memanage uang kita, manajemen keuangan kita. Seperti itu salah satunya. Kenapa simpelnya seperti ini? Ketika Anda berpenghasilan secara bulanan, jangan membuat hutang atau cicilan dengan pembayaran secara harian. Karena apa? Penghasilan Anda itu dihasilkan secara bulanan. 1 bulan hanya sekali. Jadi saya tidak menganjurkan untuk Anda memiliki cicilan atau hutang yang dibayar secara harian. Contohnya koperasi. Saya tidak mengecilkan koperasi di sini, tapi untuk Anda yang berpenghasilan bulanan, saya pikir tidak efisien jika Anda memiliki
cicilan di koperasi dengan cara bayar harian. Karena apa? Penghasilan Anda bulanan, belum tentu di setiap harinya Anda mendapatkan penghasilan. Jadi kita harus menyesuaikan. Intinya kita harus menyesuaikan penghasilan kita dengan utang kita. Jadi Anda boleh berutang, oh boleh tentu. Bisa berutang, bisa. Bagaimana caranya? Caranya Anda harus memilih hutang atau pinjaman atau cicilan yang dibayar secara bulanan juga. Seperti itu. Maka memanage uangnya akan lebih mudah karena penghasilan Anda bulanan, kemudian cicilan juga secara bulanan. Seperti itu. Maka Anda akan lebih mudah untuk mencicilnya. Seperti itu. Begitu juga dengan yang penghasilan harian. Anda berpenghasilan harian. Saya tidak menganjurkan untuk Anda mencicil atau berhutang dengan cicilan bulanan. Kenapa? Seperti itu. Karena belum tentu Anda bisa menabung setiap harinya untuk membayar cicilan secara bulanan. Seperti itu. Jadi ketika Anda berpenghasilan harian, contohnya Anda berpenghasilan itu 200.000 per hari. Anda mempunyai cicilan di setiap bulannya itu kita sebut aja 1 juta seperti itu ya. Anda harus menabung 1 juta dibagi 30 hari, belum tentu. Oke, kelihatannya simpel, sangat mudah, tapi tidak semua orang bisa memanage uangnya untuk menabung setiap harinya, menabung. Tidak semua orang bisa seperti itu. Maka tadi di sini kita belajar bagaimana cara memanage uang, ya seperti itu ya. Dihindari untuk berhutang dengan penghasilan berbeda dengan penghasilan kita. Jika kita penghasilan bulanan, jika memang harus berhutang, hutanglah dengan cicilan yang dibayarkan secara bulanan pula. Seperti itu. Contohnya 1 bulan sekali selama 1 tahun. Seperti itu. Jangan berhutang di koperasi. Jika Anda penghasilannya harian, belajar untuk menabung. Kalau Anda ingin mempunyai cicilan secara bulanan. Belajar untuk menabung, intinya seperti itu. Jangan sampai ketika jatuh tempo pembayaran, kan kalau cicilan bulanan ya, dia ada tanggal jatuh tempo ya. Ketika tanggal jatuh tempo, karena penghasilan Anda harian, akhirnya Anda tidak bisa membayar karena Anda tidak memiliki tabungan. Sedangkan Anda tidak memiliki gaji bulanan dan gaji Anda harian. Seperti itu. Solusinya tadi adalah jika Anda cicilannya penghasilannya harian, maka Anda harus menabung untuk melakukan pembayaran jika memiliki cicilan bulanan. Seperti itu. Tidak, ya kebalikannya lah ya, lebih mudah sebenarnya bagaimana cara memanagenya. Dan hutang juga bisa dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Contoh, Anda ingin membeli 1 unit motor. 1 unit motor dengan harga 10 juta, contohnya 10 juta. 10 juta ini dicicil selama berapa lama? Selama 10 tahun, contohnya 10 bulan. Berarti 1 bulannya 1 juta. Itu ya. Itu belum, kita tidak menghitung bunga di sini ya. Contohnya 1 bulannya adalah 1 juta. Jadi kita akan bagi 1 juta dibagi 30, itu kita mendapatkan berapa? Seperti itu. Itulah yang harus kita tabung. Maka menabung itu sangat akan gimana ya? Sangat menjadi pelajaran bagi orang yang berpenghasilan harian. Sangat memerlukan mengetahui bagaimana sistem menabung yang baik dan benar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. 2 pesan saya, jika Anda memiliki penghasilan harian, jangan berhutang secara bulanan. Jika Anda belum bisa atau belum tahu bagaimana cara menabung. Seperti itu. Bagaimana mengatur diri Anda untuk menabung. Jika Anda penghasilan bulanan, jangan berhutang dengan cicilan harian karena Anda tidak memiliki penghasilan harian. Kecuali Anda ada bisnis lain ya atau penghasilan lain di setiap harinya dengan penghasilan harian. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam